الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yakin kalau pakai ini cadangan Bu, akan Bu, cadangan. Kalau pakai mikro, rasul naik pesawat, awak lu pilotnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu, dibangunkan oleh Allah dari mati kecil kita, yaitu tidur. Maka dengan syukur kita senantiasa kita ucapkan melalui dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan melalui hati kita benarkan sesungguhnya apapun yang kita miliki di permukaan bumi Allah ini adalah milik Allah dan datangnya dari Allah. Dan melalui amalan perbuatan kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah sekuat tenaga kita. Semoga dengan syukur kita Bapak Ibu nambah kurang menjadi lebih, nambah lebih bagian jadi lagi. Ya, baik Bu, saya satu, Bu terjawab Bapak anak di muka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan dengan syukur kita yang sakit bisa menjadi sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada pagi yang berbahagia ini, Jumat, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ini kadang ada hari Ahad, Pak. Ahad berkah. Di tempat saya itu Ahad berkah. Kami ganti-gantian dengan Ustaz Najamuddin. Sekarang sekali-sekali Pak Hisan ke sana. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, di Muslimin Jumat berkah. Mudah-mudahan ini yang kita harapkan dari Allah, biarlah banyak tapi berkah. Bapak Ibu, kajian yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah menyambung kajian kita di sholat zuhur. Itu masih bab untuk membersihkan hati. Itu orang-orang para sufi, bahwasanya di zuhur itu kita sampaikan adalah sifat-sifat mahmudah. Terakhir kemarin itu dzikrul maut, mengingat akan kematian. Ternyata kehidupan kita ini, Bapak Ibu rahmati Allah, mati kita itu ternyata dua kali. Kita hidup pun dua kali. Matinya sebelum dimasukkan ke rahim, itu masih di ayah kita, di dalam tulang sulbi. Itu kita dalam keadaan mati. Dan dihidupkan oleh Allah, beradalah di rahim seorang ibu. Dan kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi manusia kita, kemudian kita hidup di dunia, itu hidup kembali, berarti hidup yang kedua. Dan dimatikan oleh Allah, itu hidup yang dimatikan oleh Allah, dan masuk ke liang lahat, itu mati yang kedua. Dan dihidupkan oleh Allah kembali di yaumul qiyamah, itulah hidup yang kedua. Jadi mati dan hidup kita dua kali. Boleh kita lihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 28. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah lawan dari sifat mahmudah atau mazmumah, yaitu sifat tercela. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu rahmati Allah, ada kita ini kadang baik, Pak. Kadang kita jelek. Kenapa? Syaitan laknatullah itu tidak akan pernah senang melihat kita baik, dan dia senang melihat kita jelek. Nah, apa diantaranya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat mazmumah itu satu yang kita ambil, mudah-mudahan sampai. Dia sebanyak 10 juga Bapak Ibu. Satu apa diantaranya Bapak Ibu rahmati Allah adalah takabur atau sombong. Ini ternyata Bapak Ibu, ini adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak baik di dalam hidup dan kehidupan kita. Dibaca literatur Bapak Ibu, jurnal, kita buat jurnal. Kalau jurnal Pak Dokter paham juga. Pak Rizky. Baca Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu takabur? Kadang kita tahu kan sekilas. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, menurut Al-Quran ada yang namanya fakhr. Ini di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 5 kali. Artinya sombong. Sombong ini Bapak Ibu rahmati Allah, fakhr ini adalah sombong dalam hal al-jah. Apa itu al-jah? Dalam hal kemuliaan, dalam hal turunan. Ini orang bangsawan.
Itulah istri saya bangsawan. Itu contohnya. Sombongnya. Oh, istri saya bangsawan turunan dari keraton. Oh, saya turunan dari orang-orang yang berpangkat dan berkedudukan. Pak saya dulu wali kota. Itu yang dijualnya terus, itu dijualnya. Itu yang digadang-gadangkan. Ini faktor. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak suka. Dan berikut apa lagi Bapak Ibu Allah, yaitu utuh. Tidak utuh. Itu sebanyak 10 kali Bapak Ibu Allah dalam Al-Quran. Itu tentang kedurhakaan terhadap ketaatan yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kedurhakaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan yang kita laksanakan. Tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangankan kepada manusia, kepada Allah saja dia menggadang diri. Apalagi pada manusia, ketik itu ketik. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita lihat banyak. Dan berikut Bapak Ibu Allah, ulun itu kafir, ungkapan kesombongan yang dilakukan oleh seorang penguasa. Siapa Bapak Ibu? Fir'aun. Menyatakan dirinya Tuhan. Karena Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan yang tertinggi. Ini pasti ada. Bapak Ibu Allah Subhanahu, yang keempat yaitu Batar. Rupanya ada nama adik ayah saya Batar. Memang keseharian itu menggadang-gadang itu juga. Jadi tidak ada. Lawan itu tidak ada gadang gitu, ketik. Jadi kalau sama ayah saya dia takut, dia tidak. Rupanya di dalam Al-Quran Batar itu adalah sombong ternyata Bapak Ibu. Perasaan bangga dan angkuh terhadap kekuatan, kekayaan dan kekuasaan. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu, aku ke pasar, ada ke pasar. Jadi Bapak Ibu rahmatullah saudara, sombong di dalam Al-Quran itu faktor, utuh, ulun, dan batar. Nah maka dari itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, secara istilah tadi Bapak Ibu adalah suatu sikap mental yang terpatri di dalam kehidupan kita, memandang rendah orang lain. Walaupun orang tua rendah, dipandang rendah oleh orang lain dan memandang tinggi dan memuliakan diri sendiri. Artinya Bapak Ibu rahmatullah, mana buat dadul, kau nanam bonang kayu, kau nanam bonang gagal, ni saya yang paling hebat di antara kalian. Bapak Ibu rahmatullah. Walaupun badannya gede kan, itulah disebut orang gagagan. Nah, ini suatu sikap mental Bapak Ibu yang terpatri dalam hidup dan kehidupannya, menyatakan diri orang lain ini ketik dan memandang tinggi terhadap diri pribadinya. Saya lah segala-galanya. Maka Bapak Ibu ini termasuk sikap tercela. Jadi kalau ada di dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu hal yang demikian, termasuklah di dalam sifat-sifat sombong. Bro, lihat itu.
Hah? Kapapa lain mau diguna. Kapapa lain mau itu. Iyo ini. Man gue itu iyo. Sebelum itu Pak. Oh ya. Nah, apa berahmat Allah Subhanahu wa taala? Nih dari arti Bapak istilah. Jadi sikap mental kita terhadap orang lain kita pandang rendah, tidak boleh. Semua orang itu remeh dibuatnya. Dan memandang tinggi terhadap dirinya. Artinya apa? Membangga-banggakan diri. Tidak sia-sia orang. Kan itu Pak. Nah maka dalam hal ini Bapak Ibu yang terkait dalam hal ini ada bentuk-bentuk kesombongan tersebut. Yang pertama Bapak Ibu yang Allah, sombong terhadap Allah. Ada tadi. Yang kuat nih. Jangankan kepada manusia, kepada Allah saja dia sombong. Yang sudah memberikan dia fasilitas di dalam hidup dan kehidupan, yang sudah menghidupkan dia, yang memberikan dia rezeki, apa yang dia minta diberikan oleh Allah, namun dia tetap sombong dan angkuh terhadap Allah. Itu orang-orang yang tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Bahkan menyatakan dirinya yang paling kuat. Bahkan menyatakan dirinya menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah. Raja Namrud, Abu Lahab, ini Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau ada pemimpin yang demikian, ini luar biasa Bapak Ibu rahmatullah subhanahu. Maka sombong saja terhadap Allah, dia sombong. Lagi kita biasa-biasa saja. Inilah yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian sombong kepada Rasul, ingkar sunnah. Ternyata Bapak Ibu rahmatullah, ingkar sunnah ini Bapak Ibu termasuk salah satu ajaran yang sesat. Ini yang disampaikan oleh Quraisy. Perhatian. Ini aliran-aliran sesat banyak sekarang. Disuruh sholat keceknya bu. Cukup ini sih semayang saja. Oh, aling saja. Sementara Rasul Pak rukuk, berdiri rukuk, sujud sampai bangkak kaki. Ini lama saya mengecek aja, link saja lah. Kalau bahasa kampung saya di sana, link. Tahu link bu? Tidak link jauh. Ini kalau ada ibu-ibu yang dapat paham demikian, capek-capek lah. Kenapa? Ingkar sunnah dia. Ada termasuk sombong. Sombong terhadap Rasulullah. Ada tak di rumah ini? Ada Bapak Ibu sudah teridentifikasi. Dapat dari Polres kemarin 30 aliran sesat radikal. Itu aja kami setiap mengisi instrumen ada PN. Kami penyuluh agama mengisi instrumen itu Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah guru-guru muslimin tidak radikal. Cuma minum kopi radis dan ibu-ibu yang ingkar sunnah. Ada ibu. Hadis tidak pakai dia. Apa yang dia pakai? Al-Quran itu aja masuk. Dan mungkin kemudian Bapak Ibu rahmatullah SWT sombong terhadap sesama. Ada dari acuk yang kita lakukan. Berjalan di muka bumi kok mengkosongkan dado. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita Bapak Ibu berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sombong. Membusungkan dada. Sayalah segala-galanya. Sombong terhadap sesama manusia.
Sungguhnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak ada Bapak Ibu. Oh kaya kita, kaya itu akan habis. Oh berpangkat kita, pangkat itu akan lenyap. Kalau menjadi anggota dewan 5 tahun ya Pak. Kalau dia menjadi wali kota bisa 5 tahun. Kalau dia jadi presiden, itulah yang dilulukan. Inilah 2 periode. Suatu kategori. Amin. Ibu Allah amin. Ketika presiden dia. Apa bilang mati Allah SWT? Banyak kejadian Pak. Ketika sombong terhadap manusia apa terjadi Pak? Batakonya waktu jaya itu, tibonya lah habis adonya lah pencennya. Pencen itu Pak. Pencennya, menganga lagi dia. Tidak diacuhkan orang dia lagi. Walaupun dulu kategorinya tibo, pada yang terhormat Ketua DPRD kita Pak Dr. Salman. Wah, kita Pak Dr. Ketua DPRD. Apa sih enggak siale? Ibu Pak Yusuf di bawah siapa? Ada sombong. Hati dewa itu lagi. Manusia. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Nah, maka dalam ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, ada di antaranya kenapa orang itu bisa sombong. Kenapa orang itu bisa sombong? Jelas yang pertama Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali yaitu karena ilmu pengetahuannya. Hanya lebih dari Pak sombongnya. Tapi kalau Pak Dokter di Muslimin kan tidak sombong loh Pak. Kalau sombong-sombongnya kita dikit-dikit ada. Nah itu Bapak Ibu yang dalam ilmu yang lebih dari dia diberikan oleh Allah dia sombong. Pada ilmu itu sakit dimasukkan ke lautan diangki itu, itulah ilmu yang kita miliki. Tidak banyak. Dan betul Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah amal ibadah. Jadi saya sombong. Oh, saya masuk surga nih. Kalian semuanya ahli neraka. Kenapa? Tengok sholat saya. Tapi sholatnya kadang Bapak Ibu banyak punya. Sholatnya ketika ada orang lain pada takbir Allahu Akbar. Kalau nak hujan ketika ada calon kedua. Setiap sholat itu Pak kembali pada rajin kama saja. Ternyata ada di dalam hatinya seketik sombong, seketik dia habis saja. Amal ibadah, ampuh banyak masyarakat. Tapi ketika sudah bersedekah, kama sampai itu, oh ya, sekian 7 juta jadi. Jadi boleh Bapak Ibu bersedekah itu ditulis silakan. Boleh juga tidak di. Bahkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kuat itu Bapak Ibu, yang lebih hebat itu ketika bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, goyang dia diciptakan pasak. Pasaknya apa? Itu bukit gunung-gunung. Bertanya malaikat, apa yang lebih hebat lagi daripada gunung wahai Allah? Ada. Jawablah basi. Sudah basi itu Bapak Ibu, basi juga penasaran tanya oleh malaikat tadi. Apa lagi yang lebih hebat daripada besi? Tentu api. Sehebat-hebat api besi di api kenapa? Boleh.
Dan sehebat-hebat api itu ada yang lebih hebat. Aduh, air. Sagada-gada api di Patimura itu di kampung Jawa itu. Api apa? Jaya. Jadi kalau ibu-ibu apa menjadi api siram jaya. Kan itu maksudnya. Kalau apa lagi emosi kan berapi-api itu. Ibu anteng-anteng saja, angin-angin saja mau di air. Tidak disiram. Siram juga air tapi dia sama dia HP ini bu. Kemudian ibu siram tapi pakut dia. Allah putih. Kalau laki awak dapat ada pagi itu pak. Kalau laki orang beda orang. Ini laki orang ada paginya. Masalahnya sedikit pikir. Jadi laki orang tak boleh bu. Bu, aja cuba-cuba bu. Awak cari kadang speaker awak banyak nyuruh kan. Tapi cari embel-embel guru muslimin ada jadi lah. Dia dulu lama mengajar di muslimin itu buat. Tapi itu terbebek dan tidak dibuat. Bu, nampak di jemaah tuan, itu bukan pentingnya. Nah, Bapak bilang kata Rasulullah, air. Adakah yang lebih hebat lagi daripada air kata malaikat? Ada. Itu angin puting beliung. Itulah nama angin menjadi tsunami. Jadi kalau tidak ada selesai. Masih penasaran malaikat, apa yang lebih hebat lagi daripada semuanya? Apa jawab Allah? Orang yang memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak pernah tahu. Inilah orang yang paling kuat. Amal ibadahnya. Maka dari itu apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hebat. Dia amal ibadah. Maka amal ibadah itu Bapak Ibu rahmatullah bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk diria-riakan kalau dia habisnya. Bukan untuk dipamer-pamerkan, tetapi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka membersihkan hati kita. Nah, Bapak Ibu rahmatullah itu menurut yang ikut apa Bapak Ibu? Tunang, kebangsawanan. Ini turun sana. Yang berikut adalah kecantikan dan rupawan. Kalau laki-laki rupawan gagah, kayak Salman gagah. Oh ibu-ibu, rancakmu, model di rumah. Bangga berpikir-pikir kawan besar. Yang berikut Bapak Ibu rahmatullah misalnya dari harta dan kekayaan kita. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu di Muslim ini kurang kaya pun itu. Kan karena diundang ke ceramah Pak, terbukti tasawuf di luar tersebut di luar Bapak Ibu rahmatullah bahwasannya orang-orang di Muslimin orang-orang kaya ini dia luar biasa. Nah Bapak Ibu rahmatullah subhanallah dan kemudian kekuatan dan kekuasaan apa yang tadi bisa sombong Bapak Ibu. Dan begitu Bapak Ibu rahmatullah banyak pengikutnya. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa sombong di dalam hidup dan kehidupan kita? Di antara seluruhnya itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa dirinya hebat sehingga terkalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Keimanan di dalam dadanya tidak pernah ada. Keyakinan seutuhnya ini adalah tertancap akidah yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka apa ketika kita sombong di dalam hidup dan kehidupan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa bahayanya? Yang pertama apa Bapak Ibu rahmatullah bahaya sombong? Jadi Bu, karena perlu kajinya Bu. Apa bahaya sombong? Itu tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi saran, tidak amuh makan tuh tunjuk. Akal lama di parit Mesir, seenak TV, itu bawah. Hebat.
Bu, kalau ada ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dia tidak bisa dikritik, tidak bisa diberi saran. Ketika diberi kritiknya mampir, atau termasuk dia lagi masukkan, tidak mau dia, sombong ini. Nah, maka itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, dia tidak suka dikritik. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, bahaya sombong, susah melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain. Tidak ada yang datang dari nyuruh, itik sedul, tidak boleh senang banget. Ada saja jalannya untuk menjatuhkan orang tersebut. Amin Bapak Ibu rahmati. Yang berikut Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak kebenaran, tidak masuk cila, itu tidak akan tunjuk itu. Lah diagih pun nasi lemak, tidak lemak. Ini Pak, ini bagus, tidak. Tidak masuk kebenaran itu, tidak masuk kebenaran Al-Quran, tidak masuk kebenaran hadis, tidak masuk kebenaran nasihat yang diberikan oleh orang-orang lain. Yang berikut Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sifat iblis. Jadi Bapak Ibu, sombong Ibu, itu sifat iblis. Ada diciptakan dari tanah kecil. Saya diciptakan dari api. Mana lebih hebat, tanah atau api? Itu sombong, boleh. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Yang berikut Bapak Ibu, ini akan dibenci oleh Allah. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Berikut Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam kehidupan kita, manusia pun akan berang sama kita, marah dia. Cobalah ibu sombong, jalan ampuh nampak orang tak sombong. Ada ibu, baru tu sombong. Bisa melihat orang. Ketika orang ingin bertemu jalan Bapak Ibu, itu akan bisa itu. Kalau sombong lupa aja. Kenapa dia tidak senang? Karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, karena senantiasa meremehkan orang lain, senantiasa mengkecilkan orang lain, ada kata-kata. Dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Tidak ada dapat kawan loh. Rumah pun tidak dijajak dengan lupa. Walaupun rumah kita gedongan, tidak akan pernah datang orang tak. Kecuali tukang listrik untuk mencatat kilometer listrik, atau dibuat apakah LN. Kalau ini tidak, sebagian pakai Bali Pak atau Pocet. Kalau rumah masih LN, ya, sudah memadam benar. Ayo para kata Allah Subhanahu dapat mematikan hati. Hati kalau mati Bapak Ibu luar biasa. Orang-orang kepuk dan kaki kepuk, orang-orang mati. Dan itu Bapak Ibu kata Allah Subhanahu kekal di dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang agung itu kekal Bapak Ibu di neraka jahanam. Nah Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini sifat tercela. Ini bahaya Bapak Ibu, bahaya dalam sombong. Nah tentu kalau sudah itu Bapak Ibu, tentu kita carikan solusi. Dia mau ikut solusi Bu. Mungkin dalam keadaan kita nih Pak, mungkin kita ada yang sombongnya Pak. Bu, Pak, ada yang sombong? Itu dia tanya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa solusinya Bapak Ibu? Keimanan yang benar kepada Allah. Kok punya harato kita, itu harato al
hati-hati loh. Ketika orang tiba meminta, Pak, Bu, kami sedang membangun masjid. Membangun lagi dapat. Bersyukur Bapak Ibu, orang tiba menjampi itu. Meminta orang bersyukur. Kenapa dalam rangka membersihkan harta yang kita punya? Nah, Bapak bilang Allah SWT, keimanan. Semua di dalam hidup dan kehidupan kita adalah Allah yang menggenggamnya. Allah lah yang mengatur hidup dan mati kita, Allah. Maka Bapak bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang benar ini. Yang berikut Bapak bilang Allah, beribadah yang benar. Ibadah yang benar itu Pak, benar menurut syaratnya. Ini masalah pikir. Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah, benar menurut ilmunya. Ibadah. Kalau ibadah Bapak Ibu ada 3. Yang pertama itu niat ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan ilmunya. Dan yang ketiga sesuai dengan kaifiatnya. Makhluk. Tapi kalau ibu beribadah karena syahdu, karena ingin itu, maka ada lebih. Dan berikut Bapak Ibu adalah ikhlas yang benar. Ikhlas yang benar apa? Tidak ada campurannya. Kalau orang mengalih amin itu lampik karet. Maka surat ikhlas itu Bapak Ibu adalah memutihkan hati. Tidak ada campuran di dalam, tidak ada musyriknya, tidak ada munafiknya, tidak ada syiriknya, tidak ada yang lain. Tetap masuk 24. Nah, Bapak bilang Allah Saudara, bersyukur yang benar. Syukur, kemudian tawadu, rendah hati, dan berkumpulan dengan orang-orang yang soleh. Nah, Bapak bilang Allah Saudara, ini Bapak Ibu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh, golongan orang-orang yang tawadu, rendah hati. Tidak rendah diri lupa, rendah hati. Maka salah satu untuk kedamaian itu Bapak Ibu rendah hati kita. Kalau orang tua saya berpesan itu, kalah sapatah lawan, mundurlah selangkah untuk menang 1000. Itu menjulang tak lucu, tidak bisa. Nah, itulah terjadi pertengkaran. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ini apa yang menyebabkan faktor indikatornya Bapak Ibu? Membanggakan diri, merendahkan orang lain, menonjolkan diri kita, dan memperturutkan awal nafsu. Itu gara-gara kita pusat semua. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah, senantiasa bertaubat kepada Allah. Ketika ini yang bisa kita lakukan, maka dekatkan cepat-cepat diri kita kepada Allah. Bapak Ibu Allah yang kita sampaikan, terlebih kekurangan maaf kita berdoa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب السلام، أبواب النعمة، أبواب البركة، أبواب الجنة، وخصوصا على الجامعة يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وعن دينك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في إندونيسيا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي أفغانستان وخصوصا في اليمن يا رب العالمين. اللهم يا الله يا كريم، اللهم يا الله يا عزيز، اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kepada Iblis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat sunat subuh.